Oke Pak, ada satu poin atau satu hal yang saya pribadi sangat respect eh, ke keluarga jenengan, yaitu tentang kebersihan Pak. Jadi kan saya kenal sama Papa Yonatan ini udah cukup lama, sejak zaman SMA dulu, karena teman saya Adi itu kan putranya Pak Yonatan. Saya sering main ke sini dari sejak SMA dulu ke sini. Nah, satu yang paling saya kagumi adalah di keluarga jenengan itu sangat-sangat menjaga kebersihan dari pintu masuk sampai kamar mandi, Pak. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri gitu loh. Nah, di agama Islam itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau di Kristen, bagi Papa, kebersihan itu dimaknai seperti apa, Pak? Saya cuma singkat katakan, kebersihan itu sebetulnya sehat. Sehat. Kebersihan itu menyenangkan. Sehat dalam arti, kalau lingkungan kita bersih, kaki kita sehat, kita melangkah enak, kita berjalan enak. Gitu. Jadi sehat bagi kaki kita. Kebersihan itu sehat juga bagi mata kita. Kita lihat kan enak, menyenangkan. Apa? Bikin adem, bikin betah itu. Iya. Jadi duduk pun kalau di tempat yang bersih kita enak. Cuma sayangnya banyak orang suka bersih, tapi tidak banyak yang suka bersih-bersih. Teman-teman catat ya. Banyak orang suka bersih, tapi jarang atau mungkin tidak ada yang mau bersih-bersih. Ya. Nah, ini poin nih. Lanjut, Pak. Itu saja. Jadi Apakah ada ayat di Alkitab, Pak, tentang menyinggung khusus tentang kebersihan? Karena di Islam disinggung lewat hadis bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika kita menjaga kebersihan, tentu kebersihan ini bisa bersifat lahir dan batin ya tentunya ya. Nah, apakah di Alkitab juga mengatakan seperti itu? ya sebetulnya kalau Alkitab lebih luas lagi ya dia bicara. Bisa juga saya katakan Tuhan tidak hanya menuntut kebersihan. Ya. Sebab di awal Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan tempatkan di Taman Eden. Tuhan berkata di sana, usahakanlah, peliharalah taman ini. Taman itu sudah indah, taman itu sudah bersih, tapi manusia diberikan mandat untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertarikan, menariknya Taman Eden itu. Manusia disuruh menjaga. Itu kan inti dari kebersihan itu sendiri. Dan Papa melakukannya itu setiap hari, dan itu jenengan ajarkan ke anak-anak jenengan juga, Pak? Iya. Jadi anak-anak itu punya bagian sendiri-sendiri dalam kebersihan memang. Oh, sudah ada porsinya. Iya. Jadi seperti saya halaman dari sini sampai belakang itu saya. Oh gitu, dibagi-bagi gitu ya? Ya, gereja ini anak saya yang nomor 3 karena ada di rumah. Lalu area belakang sana ada ruang makan, ada ruang tengah, itu bagian anak saya yang keempat. Jadi sudah bagian-bagian. Baik-baik itu, Lalu guys. saat mama masih baik ya sehat, saat itu kamar mandi itu memang itu dalam pantauan mama sampai hari ini. Jadi kalau umpamanya dia kotor ya dia bisa minta tolong saya, bisa minta tolong anaknya untuk membersihkannya. Nah, salah satu indikator wong kuwi resikan atau wong itu cinta kebersihan adalah salah satunya kamar mandi, Pak. Jadi ketika kita lihat kamar mandi kuwi bersih, bisa dipastikan 99% orang ini cinta kebersihan. Jadi boleh setuju atau boleh tidak teman-teman, tapi itu salah satu indikator, Pak. Kalau di kamar mandi itu kok bersih, wangi, berarti kemungkinan besar semuanya juga bersih. Dan saya membuktikannya di kamar mandinya Papa sejak SMA dulu. Jadi itulah kebersihan itu sehat. Iya, oke. Jadi sehat bagi diri sendiri, sehat bagi orang lain. Oke. Kalau tadi nyinggung tentang keluarga, Pak, Papa beranak 4 ya, dan laki-laki semuanya, Pak. Nah, dulu
Singkat saja Pak, ketemu Mama dulu di mana, kemudian apakah sudah dengan posisi Papa sebagai seorang pendeta kemudian meminang Mama atau ada lika-likunya juga gitu sampai sekarang gitu. Ya memang 84 saya ketemu mama di Muntilan Magelang. Oh di Muntilan ya? Ya itu ketemu, lalu ketemu 4 bulan. Saat itu saya masih berstatus sebagai asisten pendeta, ya, membantu pendeta belajar dengan pendeta senior cara-cara melayani. Ya. Saat itu kenal mama dan memang 4 bulan perkenalan itu akhirnya masuk ke jenjang pernikahan itu. Dan memang saat itu saya cuma katakan mau enggak menikah dengan saya yang tidak punya apa-apa, hanya punya diri dan Tuhan. Dan saya tidak akan janjikan belanja per hari seberapa, saya tidak akan janjikan mau bangunkan rumah, mau belikan mobil, enggak. Jadi kalau nanti kita sudah menikah, apapun yang kita hadapi ya yuk. Kalau kita kekurangan ya kita mau berlutut bersama, berdoa bersama, meminta kepada Tuhan bersama. Gitu. Modelnya cuma itu Pak? Itu aja. Dan ya saat itu mantan pacar saya ini mau. Yang sekarang menjadi istrinya. Oke. Dan memang Tuhan buktikan. Iya. Ya. Dan dalam kehidupan rumah tangga memang saya tanamkan, saya pegang satu prinsip. Ya. Jadi kita tidak usah risau dengan kehidupan ini. Saya cuma katakan waktu itu memang dari awal, kalau anakku masih TK, berkatku juga akan TK. Ya. Kalau anakku sudah SMP, berkatku pasti naik SMP. Iya. Kalau anakku SMA, berkatku pasti SMA. Iya. Kalau anakku di perguruan tinggi, berkatku pasti perguruan tinggi. Dan itu terbukti. Terbukti ya Pak ya? Anak-anak kuliah. Iya. Semua. Kalau istilah orang Jawa Gusti Allah mboten sare itu. Nah, itu. Tahu loh kondisi hambanya seperti apa. Jadi hidup itu berserah dah. Karena semua ada yang mengatur. Kalau kayak gitu nggak pernah risau, nggak Iya, pernah enggak punya sepanang khawatir gitu ya. Enggak khawatir. Kita berserah, wong kita hidup ini ada yang Ada yang ngurusin tanggung ya. jawab. Iya. Gitu. Itu. Iya. Oke Pak. Kita bergeser ke ranah lingkungan Pak. Gini maksud saya gini Pak. Di Gemolong ini kan kita bicara realitas saja Pak ya. Di Gemolong ini kan bisa dikatakan mayoritas itu beragama Muslim gitu kan. Kemudian pemeluk-pemeluk agama lain mohon maaf bisa dikatakan sedikit atau bahkan mungkin minoritas gitu. Nah, gimana Pak rasanya menjadi pemeluk agama minoritas di lingkungan sekitar gitu? Rasanya gimana Pak? Terus terang saya sedikit protes ya. Atau terusik dengan kata-kata minoritas ya. Lebih baik gimana rasanya Papa menjadi pemeluk agama Kristen, itu saya rasa lebih tepat daripada agama minoritas. Karena kata minoritas ini telah menjebak manusia untuk berperilaku tidak sesuai dengan yang Allah mau. Gitu loh. Karena manusia terjebak dengan kata minoritas. Minoritas ini boleh diremehkan. Minoritas ini kecil. Sedikit. Ada artinya sedikit. Ya. Dan lain sebagainya. Manusia kadang-kala terjebak dengan kata minoritas ini, akhirnya bukan berbuat baik, tapi berbuat yang salah. Padahal kalau kita mengacu kepada perilaku Allah, kita pelajari dalam kitab suci, justru yang kecil itu yang jadi perhatian, prioritas bagi Allah. Gitu loh.
Jadi sebenarnya di mata Tuhan nggak ada ya istilah minoritas. Nggak ada kata minoritas mayoritas. Itu sebetulnya ciptaan manusia. Stempel dari manusia itu sendiri ya. Iya. Dan kalau Papa tadi bilang minoritas itu merasa dikucilkan atau disempitkan, berarti mayoritas juga punya potensi akan sak penake dhewe. Loh, enggak apa-apa. Kalau orang mengembangkan kata mayoritas dan minoritas, tapi kalau dikatakan mayoritas ini besar, banyak, ya, minoritas ini kecil atau sedikit, ya, maka Allah itu yang mayoritas sebetulnya. Oh iya. Karena maha ya. Iya. Manusia ini minoritas. Tapi Allah kan tidak pernah menindas manusia. Ya. Itulah. Justru orang-orang yang saya katakan jahat, Tuhan berusaha untuk menaklukkan mereka. Tuhan berusaha untuk meluruskan jalan hidup mereka. Iya. Gitu loh. Sepakat. Dan tentu dalam agama kan ada juga orang-orang yang berlatar belakang jahat dikirim oleh Allah begitu rupa sehingga dia bertobat. Ya. Yeah. Terima anugerah atau juga terima hidayah. Iya. Yeah. Gitu loh. Ini kan bukan orang baik, orang minoritas sebetulnya. Nah, kalau kita sebut minoritas ya konsekuen lah. Lindungi. Tampung mereka. Peluk mereka, Iya, kasihi mereka, kasihi. prioritaskan mereka. Tapi Gitu lah. mohon maaf malah mungkin justru yang terjadi malah sebaliknya, Pak. Nah itu Mayoritas mohon maaf berlaku semena-mena. merasa punya kekuatan, punya peran besar gitu loh. Akhirnya kan terjebaknya di situ. Nah, lebih baik berarti mayoritas lebih baik tidak kita gunakan ya. Perlu dikembangkan. Iya. Itu tidak perlu dikembangkan. Karena itu jelas-jelas hal itu mendorong kita bukan untuk berbuat baik. Iya. Padahal kalau kita kembali lagi tadi ke sedekah. Sedekah itu adalah orang yang punya kepada orang yang tidak punya, orang kaya kepada orang miskin. Itu sedekah. Mayoritas ke minoritas. Iya. Nah, miskin di situ ndak usah dipandang dari sudut apanya. Ya udah, kalau kita sedekah ya sudah sedekah. Kalau kita mau tolong orang ya sudah tolong orang. Gitu. Gitu. Iya. Oke. Berarti apapun yang sebenarnya disematkan oleh orang, tapi ketika Papa merasa bahwa sebaiknya sebagai seorang yang sedikit, yang kecil harusnya dilindungi, dijaga, gitu kan? Oke, Itulah yang menjadi perilaku Allah. Teladan Oke. Kita lanjut, Pak. Kalau di momen Natal ini, kalau misalkan ada pertanyaan, bukan hanya momen Natal mungkin ya, mungkin sepanjang perjalanan hidup Papa lah, 61 tahun ya Pak ya, jalan ini ya. Apa mukjizat paling spektakuler mungkin yang paling Anda syukuri selama hidup ini Pak? Selama perjalanan 61 tahun ini apa Pak? Mukjizat dari Tuhan yang paling Papa syukuri? Ya, saya cuma katakan sederhana saja. Hidup ini sebetulnya mukjizat. Hidup ini sebetulnya mukjizat. Mukjizat. Gitu loh. Alasannya Pak? Karena hidup ini sendiri adalah pemberian, ya. Lebih daripada yang lain. Jadi hidup itu mukjizat. Hidup itu sebenarnya sedang mukjizat. Mukjizat yang harus kita syukuri. Iya. Apapun yang ditakdirkan oleh Tuhan hidup kita, Iya. itu udah mukjizat. Mukjizat.
Loh, dalam hidup ini, kalau saya katakan hidup ini mujizat, ya. Dona bisa ngomong itu mujizat loh. Hidup itu kan bicara. Iya. Itu mujizat. Gratis ya? Iya. Loh, itu pemberian yang luar biasa. Ya. Iya. Nah, saya mau katakan, Dona bisa melihat, bisa kedep, itu mujizat. Oh, baru ya. Orang hidup itu kedep. Loh, ada dokter yang coba menganalisa. Kok manusia bisa kedep ini piye? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Ya. Lalu dia mulai bikin, ada oli, ada lendir. Lalu dia mulai meneliti begitu rupa untuk bikin lendir tiruan untuk kedep. Ternyata berapa tahun yang lalu saya buka di buku kesehatan, ya, ternyata dokter itu dapati biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kedepan itu 75.000. Satu kedepan? Satu kedepan 75.000. Padahal kita sehari kedep berapa kali, Pak? Nah, itu sudah tidak bisa dihitung. Coba kalau Dona ini kedep sehari 10 kali, bingung istrimu. Gajinya entek buat bayar kedepan. Iya. Allah. Gitu loh. Iya. Jadi ini mujizat luar biasa. Iya. Mendengar itu mujizat. Mencium itu, membau itu mujizat. Berjalan mujizat. Iya, bisa membelah itu mujizat. Berarti justru pertanyaan dibalik gini, Pak. Tidak ada yang tidak mujizat pada hidup ini. Tidak ada. Semuanya mujizat. Mujizat. Gitu loh. Luar biasa. Makanya tidak ada alasan sebetulnya untuk kita itu ngomel. Protes ya. Protes, demo. Tidak ada alasan. Iya. Karena hidup ini mujizat gitu loh. Kalau kita mau sedikit merenung dan meneliti, sudah. Semua ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mujizat ya, Pak? Mujizat. Jadi hidup itu mujizat. Oke. Tidak usah kemana-mana, hidup ini aja sudah mujizat. Ya. Kita bisa memberi itu mujizat. Kenapa? Karena manusia itu sukanya diberi. Gitu loh. Iya, gini ya. Kebanyakan manusia itu suka diberi, Suka diberi. senang diberi. Jadi memberi itu mujizat, itu hidup. Kenapa ada istilah tangan di atas lebih baik daripada tangan di Iya. bawah? Karena gini gampang. Kalau gini pekerjaan yang tangan harus di dilatih bawah. terus gitu. Gitu. Oke Pak, di belakang sudah ada pohon Natal gitu kan. Setiap tanggal 25 merayakan hari Natal. Apa Pak ya pesan damai yang ingin Papa sampaikan? Ya khususnya untuk pemeluk agama Kristen, tapi juga untuk sesama dan semesta agar apa ya misi Natal bisa tersampaikan ke seluruh alam. Ya, saya cuma katakan kepada semua, ya, tidak pandang latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Pesan Natal itu hanya kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Udah, kalau dalam kehidupan ini dua arah ini seimbang, akan terjadi sesuatu yang menyenangkan untuk hidup kita, keluarga kita, kampung kita, kabupaten kita, kecamatan kita, provinsi kita, negara kita. Udahlah, kasih Allahmu, kasih sesamamu. Beres. Beres. Ini pesan. Iya. Itu sebab akibatnya nanti
kedamaian ya. Iya. Keselamatan, kenikmatan gitu. Menyenangkan. Oke Pak, luar biasa perbincangan kita sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita. Bukan berarti apa yang kita hadirkan ini ada misi terselubung bahwa ketika mendengar penyampaian dari Papa Yonatan tadi Anda harus menjadi seorang Kristen ya Pak. Tidak, saya tetap akan menjadi seorang yang Muslim yang mudah-mudahan selalu berusaha baik. Papa sekeluarga juga ingin terus berusaha untuk menjadi pemeluk Kristen yang baik. Seperti itu ya Pak ya. Sepakat ya Pak ya. Jadi seperti yang disampaikan beliau tadi bahwa kasihi Allah, kasihi Tuhan, kasihi sesamamu, hablum minallah, hablum minannas, beres. Insya Allah kehidupan juga akan beres. Terakhir Pak, apa makna hidup bagi seorang Papa Yonatan E.B. Purwanto Pak? Hidup itu melayani. Gitu. Bukan dilayani. Lagi-lagi ya. Diberi itu mudah, dilayani itu enak. Tapi memberi dan melayani itu pekerjaan yang harus terus dilatih terus. Jadi hidup itu melayani, dan ada. Karena melayani itu akan memposisikan kita dalam posisi haus untuk berbuat baik. Iya. Haus untuk menyenangkan orang. Itu melayani. Tapi kalau dilayani, itu orang haus untuk menyenangkan diri sendiri. Iya. Manja ya. Manja. Jadi makna hidup ini melayani. Itu salah satu dari kasih tadi. Oke. Terima kasih Bapak Yonatan. Segala obrolan, segala bahan pertanyaan sudah saya sampaikan. Tapi tadi saya agak curiga dengan HP ini Papa. Saya entah salah lihat atau benar lihat, Papa seperti punya atau memiliki aplikasi Al-Quran di HP-nya Papa. Benar Pak? Betul? Bisa lihat Pak? Bisa. Jadi teman-teman, Papa seorang pendeta ini punya aplikasi Al-Quran di HP-nya. Bisa dilihatin ke kamera Pak? Bisa. Iya, teman-teman, ini aplikasi Al-Quran di HP-nya Papa. Pertanyaannya sederhana Pak, kenapa Papa punya aplikasi Al-Quran? Ya, dengan kita punya aplikasi di sini, jadi kita tahu sumbernya yang pasti, sumbernya yang benar, yang murni ya. Yang murni. Jadi dalam kita menilai orang itu jangan dari kata orang. Jarine. Jarine. Nanti kita akan terjebak. Sebab jarine orang A itu beda dengan jarine orang B. Beda lagi dengan C dan seterusnya. Tapi kalau dari sini kita tidak akan terjebak dengan salah paham. Jadi hidup ini harus toleransi, kita tidak bisa hidup sendiri. Iya. Ya, jadi saya sebagai orang Kristen pendeta, tidak alergi katakan alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. 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 Itu kan bahasa saja. Iya. Jadi alhamdulillah itu bahasa Arab, puji Gusti bahasa Jawa, praise the Lord bahasa Inggris, ya kan? Puji Tuhan bahasa Indonesia. Loh itu kan mungkin bahasa Bugis lain, bahasa Papua beda lagi, bahasa Madura beda lagi. Satu makna beribu bahasa. Iya, gitu loh. Jadi ndak usah
Nggak usah terlalu alergi lah dengan hal-hal yang seperti itu lalu membuat kita berjarak dengan orang lain yang beda percayaan, beda suku, beda ya. Iya. Berarti motivasi utamanya Papa adalah punya aplikasi Al-Quran adalah menjadi bahan pembelajaran untuk mengetahui murni dari sumbernya. Gitu aja. Oke Pak, terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan obrolan ini sangat-sangat bermanfaat. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Yonatan sekeluarga, damai untuk seluruh keluarga dan umat Kristen khususnya, dan juga untuk seluruh umat yang ada di bumi. Terima kasih Bapak ya. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih, dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, buang yang kurang baik, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.